Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat merayakan Paskah bersama-sama. Meskipun kita tidak bisa merayakannya seperti biasanya di dalam gereja, namun hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar sesuatu. Yang pertama, mari kita memiliki kecerdasan rohani. Lebih dari 3 tahun, murid-murid Tuhan ini bergaul dengan Tuhan. Berulang-ulang mereka diajarkan tentang berita kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Disampaikan kepada mereka sekalian. Namun sebanyak itu pula, mereka kemudian melupakan ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus langsung kepada mereka. Bapak Ibu, dari cerita ini, ketika para murid-murid datang ke tempat kuburan tersebut, seakan-akan melupakan semua ajaran itu, bahwa Tuhan pada hari ketiga hari itu bangkit dari antara orang mati. Dari pesan ini, mari kita jangan seperti murid-murid yang gagal memahami apa yang telah diajarkan kepada mereka. Mengapa kita mencari orang yang bangkit di antara orang mati? Jangan sia-siakan waktu kita mengiring Tuhan tanpa belajar beriman dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita menjalani kehidupan beriman mengiring Tuhan dengan sia-sia? Berpikir Tuhan tidak sanggup menolong kita. Berpikir segala sesuatunya sudah terlambat menolong kita. Berpikir keluarga kita sudah tidak mungkin bisa diselamatkan. Penyakit tidak bisa disembuhkan. Mengapa kita seperti orang yang tidak percaya Tuhan? Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia selalu sanggup menolong kehidupan kita. Pesan firman Tuhan yang pertama, dengarkan ini. Yesus telah bangkit. Ia sudah mengalahkan maut. Dia sanggup menolong kita. Karena itu mari kita belajar terus membangun kecerdasan spiritual, agar kita menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan semakin hari-hari semakin baik. Yang kedua, kuasa Tuhan tanpa batas. Kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup. Kematian adalah puncak dari seluruh ketiadaan hidup manusia. Kematian, sekali lagi, batas akhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidupnya. Kematian memisahkan secara eksistensial seseorang dengan sesamanya. Tembok kematian menempatkan manusia dalam kefanaannya, sehingga segala semaraknya hilang lenyap. Tetapi kebangkitan Kristus Yesus telah membuktikan hal yang berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Sekarang sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, satu kuncinya, percayakah saudara kepada Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang telah mengalahkan maut itu? Mari kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah berkuasa atas kehidupan saudara dan saya.
Tuhan sudah menang atas kematian, atas kemustahilan, atas persoalan yang berat, atas apapun pergumulan kehidupan saudara saya. Mengapa kita masih mencari orang yang telah bangkit dari antara orang mati? Dia sanggup membebaskan dan dia sanggup memberikan kita jalan keluar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah yang kita peringati hari ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 24 ayat 7 dan 8 berkata demikian, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Alkitab kita adalah firman Tuhan, firman Allah yang benar dan bukan berita bohong. Kitab suci yang kita miliki ketika berfirman maka terjadilah. Penggenapan firman Tuhan inilah yang sedang diberitakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan Yesus ketika hari ketiga setelah kematiannya akan bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika demikian, masih ragukah kita akan seluruh janji-janji firman Tuhan? Paskah adalah bukti dari penggenapan janji Allah kepada kita sekalian. Saudara sekalian, berikutnya yang keempat adalah kuasa kebangkitan Tuhan ditawarkan kepada semua orang. Di dalam Lukas pasal 27 ayat 10 sampai ayat 12, firman Tuhan berkata, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Setiap orang ditawarkan pemberitaan yang sama. Setiap murid diberitakan berita kebangkitan yang sama. Tetapi hanya satu orang yang merespon, yaitu Petrus. Ia pergi cepat-cepat ke kubur itu. Berita tentang salib adalah berita keselamatan. Telah diberitakan kepada seluruh umat manusia. Telah disampaikan kepada semua golongan, semua umat manusia di muka bumi. Tetapi kepada mereka yang mau menerima dan mau percaya dengan sungguh-sungguh berita tentang kebangkitan Tuhan ini, mereka memperoleh berkat yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Sekali lagi, keselamatan telah diberitakan kepada semua. Berita tentang kuasa kebangkitan Tuhan ini juga disampaikan ke seluruh umat manusia. Tetapi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Hari Paskah. Biar kita terus maju di dalam Tuhan, tetap semangat kita di dalam Tuhan sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Shalom.